Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini yang pertama. Yang kedua dari Efesus pasal 5 ayat 8. Ini moto GKI. Dahulu kamu gelap. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tadi bapak-bapak yang bicara itu adalah bagian dari 35 siswa. 35 siswa sekolah Alkitab di daerah Anggrek yang dipersiapkan. Dan mereka lah yang mengabarkan Injil di wilayah ini sampai ke Mamberamo. Tanpa anak-anak Yali, Injil tidak akan dikabarkan di wilayah ini. Ada 35 siswa dengan penatua Siamas yang mengantar Bapak Solner dengan Klaus Reuter. 2 tahun sebelumnya Adam Roth dengan Bapak Solner datang tapi ditolak. Dan waktu mereka datang, orang-orang dari Hilariki juga datang memantau untuk menjaga keamanan. Jadi lihat, Tuhan luar biasa. Ya, tadi saya tanya Ultam, karena ini bukunya, buku yang menulis ketika Injil bersinar di Yalimo, itu Susana Reuter yang tulis. Jadi luar biasa orang-orang Yali. Tanpa orang-orang Yali, bapak-bapak ini Solner, Klaus Reuter tidak bisa mengabarkan Injil. Tapi orang-orang Yali Tuhan pilih untuk Tuhan pakai sehingga Injil bisa ada di wilayah ini sampai ke Mamberamo. Mari kita kasih kemuliaan ke Tuhan. Yang pertama dibaptis di tanah Papua adalah seorang perempuan dari daerah pegunungan di daerah Karon, namanya Sarah. Bukan orang pantai yang pertama dibaptis di tanah Papua. Yang pertama dibaptis di tanah Papua adalah orang gunung. Orang gunung yang pertama jadi orang Kristen di atas tanah Papua. Karena ini didengar oleh orang biak, Mengkordore. Tapi lalu bikin pesta pora mabuk-mabukan. Otto Geisler tidak baptis. Sehingga tanggal 1 Januari tahun 1864, seorang perempuan gunung yang mengaku Yesus Tuhan dan pertama dibaptis. Orang gunung yang pertama terima. Jadi kemuliaan Tuhan ada di Miei, di Mansinam, dan kemuliaan Tuhan ada di Yali. Karena orang-orang Yali membawa Injil. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Mereka yang terdahulu orang-orang Biak jadi terkemudian. Hari ini yang pertama punya Alkitab lengkap orang Yali. Dan hari ini juga Alkitab bahasa mereka akan diserahkan untuk luar biasa. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Kamu sudah punya Alkitab, kamu harus hidup sebagai anak-anak terang. Pegang Alkitab. Dan kemuliaan Tuhan ada memancar dari sini. Tempat ini seperti tempat di mana Musa bertemu Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Hari-hari ini orang-orang Yalimek di wilayah ini hidup mereka lain dari orang-orang di daerah lain dan di daerah gunung ini. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Orang Yalimek yang bunuh dan makan manusia hari ini jadi contoh dan teladan untuk semua tempat. Jadi bapak-bapak ini datang di Ultam tidak terima, lalu mereka turun ke sini di Nohomas. Tadi sudah kita dengar. Dan mereka juga turun ke Wasaltek. Di situ juga ada
mau bangun lapangan terbang, lalu ada penolakan, tapi ada satu peristiwa, ada kematian di situ. Dan orang ini betul-betul Tuhan bekerja untuk Injil diterima. Jadi ini sejarah yang luar biasa. Ini sejarah yang luar biasa. Tuhan baik. Hari ini Tuhan kasih cuaca yang luar biasa. Mari. Setelah orang Yali kabarkan Injil, orang Mek terima, orang Mek lagi harus meneruskan berita ini. Ini berita besar, berita keselamatan. Mari para penginjil ini sudah tua. Ya, anak-anak Yali Mek, kamu berdiri. Ubah cara hidupmu. Karena kamulah yang memiliki Injil ini, yang sudah tertulis ini. Di semua tempat ini belum ada yang Alkitab lengkap. Di wilayah GKI hanya kamu. Kamu pegang Injil kuat dan bawa Injil kemana-mana. Ini berita yang penting hari ini. Jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Sebentar lagi, ini sekarang hari ini kita tandai hari ini sebagai hari kebangkitan orang-orang Mek. Hari ini hari kebangkitan, dan kebangkitan ini sedang ditandai hari ini di Kosarek. Di situ ada sekolah berkualitas. Di tanah Papua ada satu sekolah berkualitas. Ada di Kosarek hari ini. Anak-anak di sana bisa berbahasa Inggris. Dan James Riyadi berjanji kalau anak-anak dari daerah ini tetap seperti itu, anak-anak itu akan dikirim sampai ke luar negeri. Lihat kemuliaan Tuhan ada di sini. Jadi jangan lagi kamu hidup sebarang-sebarang. Hidup kacau-kacau. Hidup seperti orang lain. Kamu yang harus jadi contoh. Kenapa perempuan pegunungan yang pertama terima Injil? Supaya kita belajar dari cara hidup yang merendahkan hati. Menjadi orang lemah lembut, tidak kasar keras. Memang itu karakter, tabiat kita, sifat kita, orang Yali Mek. Tapi hari ini Injil kekuatan Allah bisa mengubah kita. Biar Roh Kudus terus jaga, sayang, pelihara kita, jadikan kita ciptaan baru di atas tanah ini. Yang kemuliaan Tuhan sedang memancar, bersinar. Keine mengatakan tanggal 25 Oktober tahun 1925 waktu orang-orang Papua dikirim ke Tobelo, sampai kapal tiba, kapal kembali, orang-orang Papua kembali lagi karena katanya orang Papua bodoh. Orang Papua ke Depok, di sana dihina. Lalu Keine bilang saya akan bikin sekolah guru dipindahkan ke Miei tahun 98, tanggal 25 Oktober 1925. Keine bilang di atas batu ini saya taruh peradaban orang Papua. Bangsa manapun dengan hikmat marifat tinggi tidak akan membangun bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Kita sedang menandai kebangkitan ini untuk memimpin diri sendiri. Hari ini anak Mek jadi wakil bupati. Hari ini anak Mek jadi ketua komisi C. Jangan waktu pimpin diri sendiri pakai kelakuan-kelakuan yang merusak. Kelakuan yang menjajah saudara sendiri, memperbudak saudara sendiri, menindas saudara sendiri. Jadi jaga. Kenapa perempuan yang pertama menerima Injil di atas tanah ini? Hargai perempuan. Jaga harta martabat mereka. Yang membuat bahwa seorang laki-laki didengar 1 Petrus 3 ayat adalah yang mari kita belajar melihat apa yang Tuhan mau. Jangan belajar hari ini sungguh-sungguh menghargai perempuan. Jadi mulai hari ini perempuan-perempuan dan anak-anak yang dilarang datang ke Tungguna
di Tugu, Dowa Sulung, mulai hari ini mereka punya hak ke sana. Mereka punya hak untuk belajar, tidak boleh ditindas. Hargai perempuan, maka Tuhan akan menghargai orang Papua. Tuhan akan menghargai kamu. Tuhan akan mengangkat kamu tinggi-tinggi. Hentikan kekerasan, jangan perbudak, jangan jual beli lagi perempuan. Hargai harkat martabat mereka, dan doa-doa orang Papua akan didengar, dan Papua akan merdeka. Tidak boleh lagi ada air mata, tidak boleh ada lagi pemberontakan, tidak boleh lagi ada kekerasan. Kerajaan Allah akan memancar dari tempat ini. Dan dari gunung ini, seperti embun turun. Dari mana itu? Bangun ke Sion. Dari Nathan 50 tahun Injil masuk. Mek, Nohomas, Kosarek dan seluruh tanah Mek. Kemuliaan. Wah. Yosua 24 ayat yang ke-27 berkata, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah. Mari, pertanyaan itu mengejar kita, orangnya punya ujung bumi ada di mana? Sekarang kita punya ujung bumi, orang Malim, orang Jali, orang Nek, orang Mamram, orang Sarkai dan sekitarnya. Kita punya ujung bumi ada di hati kita. Injil yang telah diberitakan itu menjadi bagian kita. Ya. Hal yang pertama, di daerah ini ada satu gerakan membangun tugu di mana-mana. Saya hadir ini yang ke-6 kali. Dalam bulan yang sama, hanya bulan Oktober dan terlalu banyak itu November. Dari 6 itu 1 yang Oktober. 5 bulan November. Kita resmikan tugu salib. Dan itu di mana-mana dibuat. Baik Yalimo LED maupun Yalimo Anggrek. Yalimo Anggrek di daerah Banggema, daerah LED di Melarat. Jadi itu menunjuk bahwa tugu-tugu itu suatu gerakan yang kita membangun, tapi jangan lupa firman Tuhan tadi. Ini hal yang kedua ya, jangan lupa firman Tuhan tadi, supaya kamu memperingati di mana Allah telah menyelamatkan kita melalui kebenaran ini. Tetapi peringatan itu ada di batu. Batu itu benda mati. Tadi firman Tuhan kita membaca dalam Yosua 24 itu mengatakan bahwa batu ini menjadi saksi. Ya, batu ini menjadi saksi. Golongan yang kita buat sementara akan kita resmikan, penguntingan, peresmian dan prasasti kita akan lakukan itu hanya batu. Tetapi kamu tahu bahwa Injil itu terjadi berdasarkan kita. Karena itu peringatan untuk kita. Awas, awas, awas. Kita memperingati berarti kata awas ada dari. Awas, awas, jangan tinggalkan Allah. Ya, sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Ini ngeri dan gue membalik sini. Perkembangannya memang harusnya lebih kuat. Papua ini semakin kecil. Saya tadi kita duduk satu dulu. Kapal tipu sudah jadi. Tunggu kita sudah tidak jadi. Tunggu. Merampok tidak jadi. Tunggu. Semua ini terjadi, ini semua terjadi. Karena itu hanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai pengharapan yang tinggi.
percaya kepada Allah bahwa batu itu akan batulah itu yang tidak berbicara itu akan menjadi saksi kepada kita. Dunia bisa menipu kita, dunia bisa merampok kita, dunia bisa membunuh kita, tapi batu itu menjadi saksi untuk kita bahwa Allah pernah menyelamatkan kita. Tanah ini bukan tanah kosong, ada umat Tuhan. Tanah ini tidak biarkan setiap perkembangan akan terjadi di daerah ini. Kalau Pasis, kalau kita penekaran daerah Yali, Urima Bugi sampai Anggrek, Kebaha, mengusulkan kita penekaran Pasis tidak salah, benar. Penekaran hanya bisa melawan penekaran. Penekaran pemerintah jalan, maka gereja tidak tinggal diam. Itu bisa dilakukan. Tapi ingat bahwa batu-batu yang kita teradu itu menjadi saksi untuk kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Itu peringatan untuk kita, awas untuk kita. Ya, untuk kita ingat kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua tadi bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa dahulu kamu bukan kepunyaan umat Allah, tapi sekarang kamu telah diselamatkan dan kamu menjadi umat Allah. Dahulu kamu tidak dikasihani, sekarang kamu telah mendapat kemurahan Tuhan, telah dikasihani oleh Allah. Karena itu supaya apa? Supaya kamu menyertakan perbuatan kita, termasuk tubuh kita bangun daerah ini, pendidikan yang halal yang ada waktu yang lalu sangat kuat. Saya tadi kemarin melihat perkembangan seperti ini, itu semua menonton. Turun pesawat, naik ke Malang, naik ke Sergasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada perkembangan. Itu menunjukkan bahwa dari memulainya sesuatu yang kecil, kekabaran ini dimulai itu dihasilkan besar, terus berkembang. Hanya jangan ingat bahwa jangan melupakan Tuhan. Firman Tuhan melupakan. Amin.